Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Sitio beserta Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 3 Sitio. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada hari ini, hari Jumat 6 Juni 2024, kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP PT SMP Negeri 3 Sitiung Angkatan 10. Bapak Ibu, marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Agar lebih berkahnya acara kita ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk selanjutnya marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Sitiung kepada Ibu Siska Erliani MPD. Disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan masih bersemangat ya untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, ya, terkait dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini kita ada 2 orang CGP, ya, Ibu Nora Rustianti dan Ibu Eni Muryani. Ya, alhamdulillah kedua orang dari rekan kita ini sudah berkolaborasi ya untuk meluangkan waktu untuk kegiatan ini biar bisa terlaksana dengan baik, dan juga sudah mencari waktu yang pas ya Nora dan Bu Eni. Mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu semua kita bisa mengikuti kegiatan kita ini dari awal sampai akhir dengan bersungguh-sungguh, maksimal dan juga fokus. Lalu kita bisa ada diskusi juga ya Bu Nora, ya, bisa terlibat aktif nanti dalam diskusi ataupun menyimak apa yang akan disampaikan oleh kedua ibu-ibu kita ini, ibu CGP kita ini. Walaupun ini merupakan bagian dari tugas ya pendidikan guru penggerak, tapi saya berharap Bapak Ibu semuanya nanti juga bisa dengan bersungguh-sungguh memahami apa itu budaya positif. Mungkin bisa nanti kita terapkan juga di sekolah kita ini sesuai dengan visi sekolah kita. Seperti kemarin Bapak Ibu mungkin sudah sedikit yang mengupas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, mungkin ini juga bisa nyambung ya Bu Nora dan Bu Eni. Jadi ini juga mendukung apa yang tertuang di dalam visi SMPN 3 Sitiung ini.
Baik, sekian mungkin Bapak Ibu dari saya sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada dua orang ibu CGP kita ini yang sangat luar biasa ya. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala atas sambutannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan bersama ya diseminasi tentang budaya positif yang pertama kali akan disampaikan oleh CGP UPT SMP 3 Stiung angkatan 10 ya, kepada Ibu Eni Muryani SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat beliaulah, karena dengan rahmat beliaulah kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak menjadi umat yang mendapatkan kesempatannya. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, memohon izinkan kami hari ini meminta waktu Bapak Ibu ya. Untuk kesekian kalinya kami meminta waktu Bapak Ibu untuk kami membagikan praktik baik. Jadi kami mohon maaf, kami di depan ini bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu. Kami hanya akan sedikit memberikan apa yang kami peroleh tentang pembelajaran diseminasi budaya positif. Pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul dengan 10 bagian modul, dan kami ini baru jalan untuk yang keempat ya Bu Nara. Jadi masih ada 6 lagi, belum ada separuh dari perjalanan kami. Kami tidak akan bisa lanjut tanpa dukungan Bapak Ibu, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya ke depan, mohon doanya juga kami bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai akhir lancar hendaknya begitu. Langsung saja Bapak Ibu, kita lihat hari ini tentang budaya positif. Budaya positif itu dilatar belakangi dengan pemikiran Ki Hade, Ki Hajar Dewantoro, yang mengatakan bahwa, yang mengibaratkan bahwa peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan atau bibitnya, dan sekolah adalah lahan persemaiannya. Anak-anak itu bagaikan biji jagung yang akan ditanamkan Bapak Ibu. Jika dia ditempatkan di tanah yang subur, meskipun bibitnya kurang bagus, tapi lahannya subur, insya Allah kelak dia akan menghasilkan juga. Namun ketika bibitnya unggul, walaupun bibitnya unggul, kemudian lahannya tidak subur, kemudian petaninya tidak merawat dengan baik, tidak memberikan pupuk, kemudian tidak menyiangi hama-hama yang ada, wallahu a'lam Bapak Ibu, maka biji jagung nanti tidak akan berbuah. Meskipun tumbuh dia, namun tidak akan maksimal hasilnya. Jadi begitu pula Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ini, sebagai yang diibaratkan tukang kebun itu, hendaknya bisa menanam apapun bibitnya ya, kemudian kita rawat, kita beri pupuk, kemudian kita siangi hamanya sampai dia tumbuh subur dan menghasilkan kelak. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Apa itu budaya positif? Dari tadi kita sudah membahas budaya positif. Budaya positif itu bisa mungkin Bu Sen membacakan di depan. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, terima kasih Bu Sen. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai kebaikan
keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah kita yang berpihak pada murid. Dan konsep inti budaya positif yang akan kami paparkan pada siang hari ini ada 6 bagian. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam tentang restitusi, segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama ya Bapak Ibu, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlihat dalam pikiran Bapak Ibu? Pasti tentang menghubungkan kata disiplin itu tentang tata tertib, kemudian tentang aturan, kemudian ada hukuman. Kemudian seringkali kalau disiplin itu pasti dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Padahal itu sungguh berbeda. Yang ketiga itu yang merupakan motivasi dari dalam diri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Hukuman itu hendaknya itu adalah alternatif terakhir Bapak Ibu. Dan kalau bisa tidak perlu kita gunakan sama sekali kalau bisa. Kemudian dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari arti kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti kemudian suatu aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun ada. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapat surat peringatan, atau yang kita kenal menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman? Yang kedua, apakah kita ingin mendapatkan penghargaan? Mungkin ingin mendapatkan penghargaan guru teladan, mungkin itu ya. Atau dalam istilahnya tadi yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, yang menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid. Tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid kita. Kira-kira Bapak Ibu, dari 3 pernyataan itu mungkin kita bisa bercermin diri. Bagaimana kita datang ke sekolah tepat waktu, mengajar tepat waktu itu? Apakah karena takut ditegur kepala sekolah? Ya, apakah karena ingin tidak menghindari hukuman? Atau yang kedua, karena ingin mendapat gelar guru teladan? Ya. Jadi dari 3 motivasi itu, mana motivasi yang terbaik Bapak Ibu? Motivasi yang ketiga. Jadi karena ada dorongan dari dalam diri ya Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, tidak ada hukuman, ada penghargaan atau tidak penghargaan, kita harus datang tepat waktu. Jadi kalau kita sadar, kemudian motivasinya dalam diri, insya Allah kita akan berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Kita sadar akan posisi kita begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid
atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman Bapak Ibu. Sementara kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan sudah disetujui oleh murid dan guru, mungkin bahkan dengan orang tua. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun dia sudah tahu, tapi dia tetap dibuat tidak nyaman untuk dalam jangka waktu pendek. Dan ini yang ketiga, ini ada restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi inilah yang hendaknya kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Hukuman ini tidak lagi ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi juga kalau bisa dihindari seperti itu. Jadi bedanya begitu, kalau hukuman itu langsung anak-anak tidak tahu itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah sama-sama tahu apa bentuk pelanggarannya, nanti apa konsekuensinya. Karena kalau restitusi itu untuk menyelesaikan masalah tanpa mencari masalah itu. Kita lanjut. Kira-kira ini Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ketika anak disuruh menulis di dalam kertas "saya tidak akan terlambat lagi" sebanyak 100 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Yang dari dalam diri, bukan ekstrinsik. Jadi seseorang kalau memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk nilai kebajikan universal yang menjadi landasan kita saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Bu El hafal apa profil pelajar Pancasila? Apa yang pertama Bu El? Beriman, bertakwa. Kak Sini mungkin untuk yang pertama apa profil pelajar Pancasila kita Kak Sini? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagus sekali Pak Sidi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan itu juga merupakan menjadi visi sekolah kita. Yang kedua apa Bu Len? Profil pelajar Pancasila yang kedua? Mandiri. Yang ketiga apa berita? Bertalantitis. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, satu lagi kreatif. Jadi kalau kita menyanyikan lagu itu di kelas, hafal itu ya Bapak Ibu bagi yang menyanyikan lagu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nampak Bapak Ibu yang sering melagu di kelas ya. Jadi itu yang menjadi landasan nilai-nilai kebajikan kita saat ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Budaya positif yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi menurut Diane Gorsan dalam bukunya School Discipline ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seluruhnya manusia ini ya Bapak Ibu, ada 3 motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak terlambat nih Bapak Ibu, disuruh duduk buat tulisan, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Bu Jus, mungkin ini Bu Jus, hukuman atau konsekuensi Bu Jus? Hukuman. Nah, Konsekuensi itu kalau sebelumnya sudah ada kesepakatan, jadinya hukuman seperti itu menjadi konsekuensi. Kalau tidak ada kesepakatan, sebelumnya menjadi hukuman. iya bagus Bu Ita. Tapi dari tanpa kita melihat embel-embel belakangnya, kita tahu bahwa ini adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak ada kaitannya Bu. Terlambat apa kaitannya dengan menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Buat konsekuensi bukan seperti itu bentuk konsekuensinya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau terlambat ada konsekuensi yang lain, yang pilihan lain yang bukan seperti ini. Sama juga kita ketika memberikan tugas Bapak Ibu, kita memberikan tugas kepada anak. Anak tidak membuat, ya. Kemudian kita meminta anak membuat tulisan, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Itu juga termasuk pada hukuman. Kecuali nanti kalau sudah ada konsekuensi, sudah ada persetujuan antara murid dengan guru. Tapi tidak mungkin ya kita akan mengambil konsekuensi ketika anak tidak membuat tugas kemudian menulis saya berjanji, itu tidak ada hubungannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada kalimat di hukum penghargaan. Kira-kira ini bagaimana artinya Bapak Ibu? Setuju Pak Rey? Bisa Pak Rey memberikan alasannya? Karena dengan kita memberi dia penghargaan, otomatis dia merasa diapresiasi. Lalu karena kita kasih dia, itu nantinya senang juga. Jadi karena nantinya senang, pasti dia tidak akan berani atau tidak dicoba lagi untuk mengulangi lagi kesalahan itu. Ya, artinya dia tidak dihukum begitu. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak kita beri penghargaan itu? Bagaimana dengan anak, posisi anak yang tidak kita beri penghargaan? Ya, mungkin kita sering ini di kelas ya, boleh begitu. Ayo 10 orang paling depan Ibu kasih nilai 100, 10 orang tercepat Ibu kasih nilai 100, begitu sering mungkin ya. Just mungkin juga begitu. Yang bisa menjawab nanti Ibu kasih nilai 100. Sering seperti itu kan? Kemudian muncul ke kalimat di hukum penghargaan. Penghargaan ini sebenarnya efektif atau tidak Bapak Ibu? Tergantung ya Bu. Ya, sebenarnya penghargaan ini kalau dalam jangka pendek itu efektif. Tapi ketika dia dilakukan dalam jangka waktu panjang, berkelanjutan, sering-sering, terus-terusan, itu tidak efektif lagi Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, jadi tidak ikhlas lagi. Kenapa? Karena hanya ingin mengharapkan penghargaan terus. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau lagi. Tidak mau lagi maju ke depan, begitu. Kemudian itu akan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Jadi anak yang tidak kita beri penghargaan itu akan merasa iri, akan merasa minder gitu ya. Awak dah maju-maju, tak dapat awak rekoden. Pasti seperti itu. Jadi nanti ada iri dia terhadap teman yang bisa. Dan kemudian dia juga akan menurunkan kualitas. Kenapa turun kualitasnya? Ya tadi kalau tidak diberi penghargaan atau asalan saja jawabnya ya. Nah, kalau sudah diberi penghargaan termotivasi dia. Itu akan menurunkan kualitas. Juga akan menurunkan kreativitas malahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi motivasinya tadi bukan dari dalam diri, motivasinya ekstrim. Jadi dia mengharapkan penghargaan terus sehingga nanti kreatif. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak lagi kreatif. Jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu yang sering melakukan penghargaan di kelas terhadap anak-anak kita.
perlu kita review kembali mungkin apakah kita selama ini sudah memberikan penghargaan atau belum, bagaimana kedepannya nanti itu perlu jadi bahan pertimbangan. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah solusi terbaik yang ditawarkan apalagi di sekolah. Restitusi itu punya ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian menawarkan, memberikan tawaran, bukan paksaan. Tidak ada yang memaksa nanti dalam restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter dan solusi. Jadi nanti ini dicarikan solusinya, bukan kita marah-marah kemudian menyalah-nyalahkan seperti itu. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dan restitusi ini adalah cara yang lebih baik. Untuk lebih dalamnya nanti restitusi itu akan diperdalam lagi materinya oleh Ibu Nora di materi restitusi nanti. Dan materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Saya bertanya ke Pak Reri dulu, pertanyaan pertama ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ketika Pak Reri menggunakan helm, itu karena dituntut aturan atau karena keselamatan diri? Untuk melindungi diri. Artinya itu untuk menjaga keselamatan diri. Yang kedua, mungkin Bu Ses, saat kita COVID dulu nih Bu Ses, ada aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Kira-kira itu karena disuruh enggak Bu Ses? Kalau ini waktu corona Bu Ses ceritanya, karena disuruh. Kalau tidak disuruh Bu Ses tidak memakai masker. Terpaksa. Tidakkah Bu Ses takut akan penyakit tertular? Ya, artinya ketika pas corona kita menggunakan masker, kemudian cuci tangan setiap saat, itu karena takut akan kesehatan, penyakit yang datang terhadap diri kita. Sama seperti dengan keyakinan kelas. Kenapa diambil kata keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Kenapa tidak kesepakatan? Nah, ini dia, karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi sama seperti kita menggunakan helm. Kita yakin kalau kita menggunakan helm kita tidak akan terbentur kepalanya, kita jatuh seperti itu. Kita yakin dari dalam diri. Ketika kita menggunakan masker, kita mencuci tangan, kita akan terhindar dari penyakit corona seperti itu. Dan seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau bisa ketika kita membuat keyakinan kelas itu yang benar-benar yang diyakini, bukan hanya sekedar tertulis saja di dinding, ya, yang sama-sama kita yakini seperti itu. Dan ini ada dua contoh yang di depan ini, ada dua contoh yang manakah yang merupakan keyakinan kelas. Ada yang warnanya hijau, yang sebelah kiri ya Bapak Ibu, yang sebelah kanan ada yang agak kabur warnanya yang putih itu. Yang sebelah kiri kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, sampai di paling bawah itu yang di sebelahnya kesepakatan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Manakah yang merupakan keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Ya? Yang hijau. Kami guru dan murid yang
saling menyayangi. Yang ditanya keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan. Kalau datang tepat waktu kesepakatan kayaknya. Iya, kesepakatan. Kami saling murid bersemangat belajar. Ya, yang warna hijau atau yang warna putih, Bu? Yang warna? Bersemangat belajar. Yang warna putih, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif, yang kira-kira kalimatnya itu akan menimbulkan semangat, menimbulkan keyakinan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar datang tepat waktu seperti itu, mengucapkan salam seperti itu. Jadi mungkin besok kalau kita akan membuat keyakinan kelas, mungkin akan lebih baik dengan kalimat-kalimat yang seperti yang sebelah kiri yang Tadi seperti kasih ini. tepuk tangan untuk capseknya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Kepse karena sudah melakukan. Kami murid yang saling menyayangi. Jadi kalau sudah yakin kami saling menyayangi, tidak ada yang rebutan pena, tidak ada yang tinju-tinjuan dalam kelas itu. Nah, kemudian semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar. Jadi tidak ada yang tidur di kelas, Bapak Ibu. Tidak ada yang malas-malasan. Jadi diinginkan yakin dari dalam diri. Kemudian ini peduli juga. Buat keyakinan sekolah Kak. Bisa ya, dari keyakinan kelas kita buat keyakinan sekolah. Dan keyakinan inilah nanti yang akan mendasari kita untuk bisa melakukan restitusi. Restitusi bisa dijalankan kalau ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau tidak ada keyakinan ini, tidak ada dasarnya ini, nanti tidak bisa kita melakukan restitusi. Karena nanti ada tahapan-tahapannya pada restitusi itu yang akan dijelaskan oleh Bu Nora. Jadi ada yang menanyakan tentang keyakinan itu nanti. Kalau tidak ada keyakinan, itu sembarangan saja anak-anakku berbuat. Dan lanjutkan lagi, ini keyakinan kelas Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu wali kelas. Besok ini bagaimana membuat keyakinan kelas, itu berisi tentang pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dapat diterapkan, kalau tidak dapat diterapkan jangan dibikin. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu bukan dari guru Bapak Ibu, tapi dari murid dan guru, dari atas dasar curah pendapat, bukan dari guru saja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dari guru saja nanti kembalinya ke hukuman lagi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin pada suatu saat itu tidak berlaku, bisa kita rubah. Jadi itu tidak kaku ya Bapak Ibu ya. Sudah. Untuk materi dari saya mungkin sampai pada keyakinan kelas. Untuk materi berikutnya, materi untuk kebutuhan dasar sampai 3 restitusi, kita persilahkan untuk Bu Nora menyampaikan dengan seluas-luasnya. Kita berikan kesempatan, kami persilahkan kepada Bu Nora. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala. Ice breaking dulu. Nampaknya Bapak Ibu sudah mulai mengantuk dengan banyaknya materi. Rasanya tertampung semua tadi tidak Bapak Ibu? Kita kembalikan lagi ego chair kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu berdiri. Oke, kita ice breaking sedikit Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya kita lanjut kembali
Ya, tadi Bu Eni sudah membahas banyak hal, mulai dari disiplin positif ya sampai keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan bersama Bapak Ibu. Jadi khusus kepada Bapak Ibu wali kelas mungkin untuk semester depan bisa kita terapkan langsung ya di awal-awal pembelajaran. Kita menyepakati bersama hal-hal apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita yang akan itu ditumbuh kembangkan di dalam kelas. Nah, sehingga nanti kelas itu akan menjadi tempat yang nyaman, menjadi rumah yang membahagiakan untuk mereka. Inilah harapan kita bersama Bapak Ibu. Jadi sekolah ini hadir sebagai rumah kedua bagi mereka yang memberikan kedamaian, memberikan keamanan, ketentraman, kasih sayang, perhatian, khususnya dari kita Bapak Ibu gurunya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita akan bahas bersama tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia ini, siapapun manusianya Bapak Ibu, pasti punya kebutuhan. Dan pada hakikatnya kebutuhan kita sama. Kebutuhan guru dengan kebutuhan murid itu sama. Ya. Jadi apa saja sebetulnya dalam kehidupan ini yang kita butuhkan secara garis besar Bapak Ibu, itu ada 5 kebutuhan dasar kita. Ini termasuk kebutuhan murid-murid kita juga. Itu yang warna putih itu Ibu, Bapak, itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Nah, selain itu berkaitan dengan psikis, kejiwaan. Ya, jadi kebutuhan kita secara kejiwaan sebetulnya lebih banyak dibandingkan dari kebutuhan secara fisik. 1:4. Nah, kebutuhan pertama kita lihat itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, siapapun manusianya pasti butuh makan. Kebutuhan minum, tempat tinggal, kebutuhan akan rasa aman gitu ya. Jadi inilah dia kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis kita. Dan ini juga yang dirasakan oleh siswa-siswa kita. Jadi kalau ada siswa kita yang mungkin dia pagi hari sudah tidak nafsu untuk belajar, tidak punya semangat untuk mendengarkan kita menyajikan materi, atau loyo saja 5L gitu ya, Bapak Ibu boleh tanya anak Ibu kenapa. Kalau dia jawab belum sarapan, berarti kebutuhan pertamanya belum terpenuhi. Akibatnya mungkin kebutuhan lain akan terganggu gitu. Pemenuhan kebutuhan lain juga akan terganggu. Maka sangat penting kita PK untuk ini Bapak Ibu. Ada sebagian anak kita mungkin yang dia mengambil makanan temannya, ya, mengambil makanan temannya. Kita cari tahu dulu, anak Ibu kenapa mengambil makanan? Saya lapar Bu, ya kan biasanya ini anak SD, anak TK. Saya lapar Bu, saya belum makan. Berarti ini dia belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, jadi harus kita pahami dulu kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat penting Bapak Ibu. Setiap anak, jangankan anak lagi, kita dewasa saja, ini sangat kita butuhkan. Tanpa kasih sayang, tanpa perhatian, tanpa ada rasa diterima, kita merasakan hidup kita aja merasa hampa. Itu enggak Bapak Ibu? Lihat Bu, ini cuma ingin bertanya ada apa nak? Gitu. Jadi ketika itu sudah terpenuhi, maka hidupnya akan menjadi lebih efektif. Itu namanya CASE Bapak Ibu. Kehidupan efektif sehari-hari. Ya, CASE namanya. Ya, setelah kita lakukan observasi atau apa mungkin wawancara dan segala macam dengan anak kita kan tahu tuh dapat pemahaman awal tentang anak kita. Jadi kalau memang itu kenyataannya yang dirasakan oleh anak kita Bapak Ibu, marilah kita hadir memberikan kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Karena dia tidak ada ditanya makan belum ya. Karena waktunya dengan orang tuanya tidak ada. Ya. Jadi di waktu-waktu yang ada kita bisa hadir di sana, kita hadirlah Bapak Ibu. Kita berikan itu, kita berikan kasih sayang kita. Kita berikan segenap perhatian yang kita punya. Maka dengan itu mereka akan merasa hidup mereka
aman, tentram, damai gitu. Jadinya mereka ke sekolah itu ada panggilan. Saya di rumah tidak dapat perhatian, tapi Bapak Sidik loh ceritanya saya ada panggilan Bapak Sidik aja dulu ke sekolah, gitu ya. Saya senang ada Bapak Sidik di sekolah, gitu kan. Saya senang ada Bu Jus di sekolah yang sering nanya saya gitu. Bu Nora, saya juga senang tiap pagi ada teh manis di sekolah. Oh, Masya Allah, itu karena hadirnya teh manis itu karena siapa, bukan saya. Jadi semangat ke sekolah karena teh manis juga. Masya Allah, motivasi terbesar, luar biasa. Ini tak teh manis saja nih Bu Jus, itu membuat panggilan ke sekolah itu menjadi lebih kuat. Nah, jadi bersyukurlah kita dengan kehadiran orang-orang yang peduli dengan kita, yang sayang dengan kita, yang perhatian dengan kita, karena nikmat luar biasa dari Allah itu kan tidak hanya berupa materi. Lanjut, ada penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Kita ingin menunjukkan kita kalau bisa, kalau kita bisa. Kita ingin orang tahu kalau kita mampu. Itu ada kebutuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengen orang lain, ini tuh bisa itu mah, si Anu tuh sangat yang matematika. Si Anu tuh ternyata dia hebat loh di bidang olahraga, main bola gini, ya. Jadi sekolah hadir memberikan wadah untuk bisa menyalurkan itu, memberikan wadah untuk mereka bisa menunjukkan bahwa mereka itu bisa. Nah, itu kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Terakhir, kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. Kita butuh ketawa. Ya, kita butuh ketawa. Kita butuh bahagia, betul nggak Pak Sidik? Betul Pak Reri? Intinya ada Bapak Ibu, bahwa setiap orang berperilaku, ya itu sebetulnya ada motivasinya, ada tujuannya, ya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, ada sebahagian orang, termasuk anak kita, yang mereka melakukan alternatif jalan yang lain, yang mungkin menyimpang gitu. Nah, ini yang kita sayangkan. Lanjut. Ini terkait dengan posisi kontrol. Khusus menurut Bapak Ibu, posisi kontrol siapa ini? Posisi kontrol guru. Jadi kita sebetulnya ini punya 5 posisi Bapak Ibu, ya. Jadi saya juga tahunya ini setelah belajar ya Bapak Ibu. Nah, ternyata memang dari kelima posisi ini yang jarang kita gunakan itu adalah posisi kita di posisi merah itu Bapak Ibu. Manajerial. Manajerial inilah yang paling efektif ternyata Bapak Ibu. Dan yang paling tidak efektif itu adalah posisi warna kuning. Penghukum. Gitu. Di penghukum ini akan membuat ya siswa kita semakin kental identitas kegagalannya. Gitu. Sukar kita untuk membuat anak kita menjadi berubah ke arah yang lebih baik gitu. Nah, di atas itu levelnya membuat merasa bersalah. Di atas itu levelnya lagi teman. Di atas itu pemantau. Level tertinggi posisi kontrol seorang guru itu adalah manajerial. Nah, dengan apa yang disampaikan Bu Eni tadi? Dengan langkah segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Lanjut silakan Bu Eni. Ini posisi penghukum. Lihat wajah gurunya ini Bapak Ibu. Menakutkan tidak? Seperti ini kira-kira bayangan kita kalau marah, ya. Nengoknya saja kita udah ilfil gitu ya. Jangankan untuk untuk berhadapan langsung. Nah, jangan kita seperti ini Bapak Ibu, ya. Guru penghukum itu dia percaya hanya dia yang benar, hanya cara dia yang bisa mengubah anak, gitu. Tidak ada yang lain, gitu. Dia benar, dia tidak mau disalahkan, ya. Iya, yang parahnya itu secara verbal, dikata-katain, gitu ya. Malah ada sebagian dari guru itu yang mengeluarkan semacam kata-kata yang menghinakan anaknya, merendahkan anaknya, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau penghukum ini biasanya dibarengi dengan suara nada yang tinggi, gitu. Bahasa tubuhnya seperti apa? Melotot, dahi menunjuk-nunjuk, gitu ya. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Nah, itu anak marah, dendam. Kalau anak bersifat agresif, ya ini jadikan pengalaman kita kan. Yang kita hukum ternyata itu tidak efektif hukuman yang kita berikan. Kita kasih denda, ternyata itu tidak cukup baik untuk membuat mereka bisa berubah. Mungkin inilah caranya kita bisa untuk membimbing anak kita ke arah lebih baik. Yang kedua,
pembuat rasa bersalah. Nah, ini agak berbeda dengan posisi penghukum Bapak Ibu. Kalau pembuat rasa bersalah ini suaranya agak lembut gitu ya. Nah, lalu membuat keheningan itu menjadi suatu cara bagi dia untuk membuat orang merasa tidak nyaman, gitu ya, bersalah atau merasa rendah diri, gitu ya. Jadi apa contohnya? Nah, aduh nak, ibu kecewa sama kamu nak. Ya, kamu udah ingat orang tua kamu di rumah capek-capek lo kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Apa kerja bapak kamu gitu kan? Mendompeng di sungai bu, itu menyapu nyawa lo nak. Kamu sekolah main-main, belajar tidak serius gitu ya. Itu posisinya kita berada di pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Apa akibatnya? Murid memang merasa bersalah ya, tapi efek negatifnya dia merasa menjadi orang yang gagal. Iya, saya sudah mengecewakan orang tua saya, saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya tidak bisa berubah gitu ya. Ada identitas gagal yang tertanam di dalam diri ya, tidak sanggup membahagiakan orang, lalu bisa saja dia menumpahkannya dengan cara-cara yang cara-cara yang negatif. Merasa dia tidak bisa membahagiakan orang lain, dia merasa gagal. Lanjut Bu ini. Ini posisi kita jadi teman. Jadi guru ketika dia jadi teman, posisinya jadi teman, dia tidak akan mau menyakiti, tapi dia mengontrol. Mengontrolnya lewat apa? Lewat persuasif, bujukan, gitu. Jangan gitu. Nah ibu. Nah gitu, itu teman itu. Ya, cobalah kamu perhatikan ibu udah capek-capek ini ya. Ibu dari tadi udah kering kerongkongan ibu ini, masa kamu udah konsentrasi nengok ibu, ya Pak Dian? Ya, cuman ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, ada efek negatifnya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu positifnya. Negatifnya, bila ada masalah, dia mengandalkan kita sebagai gurunya, ya. Kok talambe, itu kan ada apa itu bisa melawak. Apa itunya berlawak di koma, gitu kan? Jadi ketika tidak ada kita, dia tidak berlaku seperti yang seharusnya. Gitu. Kalau ada masalah, dia sedikit-sedikit bergantung kepada kita. Kalau kita tidak mau bantu, kita tidak menolong, kita cuek, maka muncul perasaan mungkin sakit hati atau kecewa atau marah. Iya. Nah, jadi itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Nah, kita mengawasi anak yang kita kontrol gitu ya. Lalu hasilnya anak memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan. Ya. Positifnya di sini guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah, ya, atau membuat rasa bersalah kepada peserta didiknya. Lanjut Bu ini. Nah, ini yang kita idam-idamkan Bapak Ibu. Posisi kita menjadi seorang manajer, ya. Nah, dimana kita bersama-sama dengan murid berbuat sesuatu. Jadi tidak hanya kita menuntut murid gitu, tapi kita bersama-sama memikirkan ketika mereka membuat suatu kesalahan, kita bersama-sama untuk memikirkan bagaimana caranya memperbaiki kesalahan. Nah, mempersilahkan murid kita ya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, gitu ya. Lalu kita memberikan dukungan juga, kita support murid kita ketika mereka menemukan sebuah solusi dari permasalahan. Nah, ini dia yang segitiga restitusi. Apa tadi restitusi Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ingat tadi yang disampaikan oleh Bu Eni? Baik Bu Nora, tentang segitiga restitusi tadi, ya pengertiannya tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni ya. Jadi kesimpulannya itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid supaya memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka ini menjadi kuat ya kembali kepada kelompoknya, tentu dengan hal yang positif gitu ya Bu Nora. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya tangkap tadi dari yang disampaikan oleh Bu Eni dari awal. Bu Nora silakan. Ya. Tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Kepsek ya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Bu Kepsek tadi ya. Beliau menyerap dari apa yang disampaikan oleh Bu Eni, memperbaiki kesalahan gitu ya, memperbaiki kesalahan anak kita, kita mengembalikan situasi
yang kurang baik tadi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu ada emosi yang tidak baik itu Bapak Ibu. Ada semacam perasaan mereka itu merasa bersalah, merasa takut, ya, merasa khawatir, gitu ya. Contoh misalnya ketika terlambat, perasaan terlambat itu apa? Perasaan bersalah, perasaan takut dihukum, ada perasaan tidak nyaman gitu. Jadi ketika mereka melakukan itu, kita restitusi, berarti kita perbaiki kondisi itu. Menjadi apa? Menjadi nyaman, menjadi lebih tenang, menjadi sukses. Karena tadi dia merasa gagal. Nah, sekarang kita perbaiki bagaimana proses kita dengan dia itu membuat dia menjadi lebih, itu dia. Nah, agar apa? Agar ketika dalam capsek tadi, agar ketika dia kembali ke kelompoknya, dia masuk ke dalam kelasnya sudah dengan perasaan yang stabil gitu, sudah dengan perasaan yang tenang, sudah dengan perasaan yang oke gitu. Inilah yang kita pelajari bersama, termasuk kami juga Bapak Ibu. Nah, prosesnya apa Bapak Ibu? Ini pertama. Yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, gimana kita menstabilkan identitasnya? Ya, kita buat dia dulu relax. Ya, identitas. Nah, setelah itu proses kedua Bu Eni. Itu dia. Validasi kebutuhan gitu. Dia sudah buat kesalahan gitu. Ya, apa yang harus dia lakukan gitu. Ya. Apa yang solusi yang tepat dari apa yang dia lakukan sekarang ini, kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, ini apa yang kita sampaikan ke anak. Ini kamu tentu punya alasan mengapa hal itu terjadi, gitu ya. Kita arahkan pemikiran mereka untuk bisa mencari solusi sendiri, bukan datang dari kita, bukan didikte oleh kita, gitu. Jadi mereka yang berpikir sendiri, mereka yang mencari solusi sendiri, sampai nantinya kita berada pada tahap yang selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Maka kita perlu dulu Bapak Ibu dari dalam kelas, gitu ya, di kelas kita buat keyakinan kelas dulu. Nah, kita sepakati begitu ya Bu Kepsek. Kita sepakati, ya, kita buat kesepakatan kelas, kita pampangkan di kelas kita, dan itu bersama-sama, ya, kita laksanakan gitu. Ya, kita buat komitmen dengan anak kita, gitu. Sehingganya muncullah di dalam dirinya itu sebuah identitas sukses, muncul keberhargaan dia terhadap dirinya sendiri. Saya ini bisa, saya ini mampu, guru saya mendukung saya. Ternyata ketika saya membuat kesalahan, itu bukan berarti dunia itu hancur, gitu. Bukan berarti itu sudah berakhir semuanya, tidak. Tapi dia belajar dari kesalahan. Itu mungkin Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan motivasi atau kebutuhan manusia sampai kepada restitusi, ya, dan posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin akan ada tayangan-tayangan mungkin yang bisa Bapak Ibu lihat. Kami sudah membuat ada semacam video-video yang di situ ada kandungan, ya, tahap-tahap dari restitusi ini. Itu. Silakan Bu Eni ditayangkan, Bu Eni dulu. Bapak Ibu mungkin bisa diperhatikan ini video restitusi yang saya cobakan ke anak ya. Kamu bagaimana cara
Terima kasih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita cobakan mulai dari saat sekarang ini. Mungkin di awalnya akan terasa berat mungkin Bapak Ibu ya, tapi kita harus sering mencobakan. Ada tahapan restitusi itu 3 yang namanya. Yang pertama itu memvalidasi tindakan. Jadi kita memberikan mengembalikan emosinya, menstabilkan emosinya dengan mengucapkan kalimat-kalimat manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, ibu juga pernah berbuat salah, seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini mungkin dengan kalimat-kalimat seperti itu untuk menstabilkan identitasnya. Yang berikutnya, tahapan berikutnya itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kenapa terlambat, apa kebutuhan, mungkin kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Disitulah kita validasi, kita tanyakan, bukan dengan marah-marah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, bagaimana cara memperbaikinya, ingin jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Jadi tidak dengan marah-marah. Sekali lagi mungkin ini agak sulit, tapi kita harus yakin Bapak Ibu, kalau kita upayakan sedikit, lama-lama kita akan terbiasa seperti itu. Jadi kata kuncinya jangan dihukum dulu. Kemudian ini ada tanggapan dari anak yang sudah dilakukan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Tiza dari kelas 8B SMPN 3 Setio. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Eni dalam menjelaskan masalah saya yang hari ini terlambat. Terima kasih Bu Eni telah menasihati saya dan membuat saya merasa nyaman dan tidak memarahi saya. Saya berjanji tidak akan lambat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu respon dari murid yang sudah dicobakan dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Dia senang sekali karena tidak dimarah-marahin Bapak Ibu. Dia akan merasa nyaman. Jadi kemudian pembuatan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu besok yang akan menjadi wali kelas, ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tapi ingin Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing dulu. Yang pertama, kita harus menjelaskan dulu ke anak, apa itu keyakinan kelas? Apa tujuannya? Gunanya apa sih itu? Yang pertama itu. Yang kedua, siswa diminta menuliskan, jadi curah pendapat. Siswa menuliskan seperti Bapak Ibu kemarin menuliskan di kertas, kemudian ditempelkan ke depan, semuanya seperti itu. Yang ketiga itu dibacakan dari hasilnya tadi. Ya sudah dibacakan, diambil kesimpulan, dipilih mana yang baik, mana yang kira-kira akan kita ambil sebagai keyakinan kelas. Jadi tidak harus seluruhnya Bapak Ibu. Jadi kita simpulkan mana yang akan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan usahakan tidak terlalu banyak, tapi yakin kita akan melaksanakannya. Kemudian ini kalau masih dengan karton itu dituliskan di karton, mungkin sekretarisnya bisa menuliskannya. Atau mungkin kalau ada uang kasnya besok bisa di digital printingkan, ya diprintkan. Kemudian menyiapkan untuk ditempel prosesnya. Kemudian saudara sudah disiapkan ditempelkan di dinding yang bisa terlihat, yang bisa dibaca, yang tidak akan mungkin diganggu-ganggu, yang tidak akan rusak gitu. Jadilah nanti di dinding kelas kita akan tertempel keyakinan kelas masing-masing. Bagaimana yang tidak wali kelas? Apakah tidak bisa membuat keyakinan kelas? Yang tidak wali kelas? Bisa. Tentu dengan keyakinan kelas ketika saat pembelajaran. Mungkin yang tidak wali kelas tidak perlu ditompangkan di dinding karena nggak punya kelas ya. Mungkin bisa ditampilkan pada saat mau mulai pembelajaran. Jadi kita sudah punya keyakinan kelasnya masing-masing. Kita cobakan Bapak Ibu ya untuk semester berikutnya. Dan ini contohnya yang sudah ada keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kemudian kalau bisa dibuat dengan gambar yang menarik. Dan ingat kalimatnya yang positif. Tidak boleh kalimat yang negatif.
dan bahasanya usahakan yang menarik. Dan itu contoh implementasi dari budaya positif yang sudah kami cobakan. Untuk selanjutnya mungkin sepanjang apa yang sudah kami tayangkan, kami tampilkan dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ada tanggapan atau pertanyaan atau memang ada yang perlu diluruskan Bapak Ibu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kepada kami. Ya silakan Bu Ita. Yang mau ditanyakan hal yang paling mendasar yang bisa kita ingat, perbedaan dari keyakinan dengan kesepakatan kelas. Oke. Kadang-kadang ragu keyakinan yang mana, kesepakatan yang mana. Oke. Silakan Bu Eni mungkin mengomentari. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kita. Memang agak sulit membedakan mana keyakinan, mana kesepakatan. Tapi kalau menurut saya, keyakinan itu pasti sudah menjadi kesepakatan. Dan kadang-kadang kesepakatan itu belum yakin akan terwujud seperti itu. Jadi sebenarnya dalam pelaksanaannya memang itu sebuah kesepakatan. Tapi dibaguskan bahasanya menjadi keyakinan. Kalau kita yakin itu seperti tadi Bu Ita, kalau kita tidak memakai helm, kita yakin kita tidak akan selamat seperti itu. Jadi di dalam kelas pun juga harus seperti itu. Kalau kita terlambat, kita yakin pasti akan tertinggal mata pelajaran seperti itu. Yakin kita antara murid dengan guru tidak terlambat lagi. Kalau sudah yakin itu Bu Ita, dia motivasinya dari dalam diri. Ya, ada atau tidak ada guru, kalau waktunya masuk, ya masuk. Ada atau tidak ada Ibu Kepala Sekolah, ya kita tetap datang pagi tepat waktu. Ada atau tidak penghargaan dari Ibu Kepsek, kita tetap tepat waktu. Jadi motivasinya itu dari dalam diri kalau sudah keyakinan itu Bu Ita. Gimana Ibu Ita? Ya mungkin nanti kalau akan dibuat di kelas, dibuat dalam bentuk tulisan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama begitu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin menanggapi dari pendapat dari Bu Afrita tadi terkait perbedaan keyakinan ya dan kesepakatan. Kalau menurut pendapat saya Bu Eni, awalnya itu yakin dulu, ujungnya nanti baru bermuara pada kesepakatan kelas. Jadi kalau kita sudah ya, kalau kesepakatan kan dibuat oleh guru dengan murid. Kalau misalnya komitmen sebagai kepala sekolah, itu kan saya butuh kesepakatan antara guru juga dengan kepala sekolah. Lalu nanti kita munculkan keyakinan ya untuk memotivasi diri seperti yang Bu Eni sampaikan tadi. Ya, jadi muaranya ke sana juga jadinya. Jadi ini adalah dua hal yang saya rasa tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas, kesepakatan tidak akan terbentuk. Ya, kalau tidak ada kesepakatan kelas, bagaimana cara mau yakin? Karena kesepakatan tidak ada kita buat. Nah, gitu kalau menurut saya. Ini itu saja sedikit tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan sarannya? Terima kasih Bu Eni atas kesempatan yang diberikan. Ini ada sedikit keraguan mungkin dari saya pribadi terkait dengan keyakinan. Ya, terkait dengan keyakinan kelas tadi ya. Nah, keyakinan dengan restitusi itu kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidik. Ini maksudnya yang di kelas Pak Sidik, yang di kelas atau keseluruhan? Keseluruhan di kelas dulu. Ya. Jadi kita membuat kesepakatan itu semuanya harus ada Pak Sidik. Semuanya ada di dalam. Jadi ketika curah pendapat yang memberikan apa yang harus ada dalam keyakinan kelas itu mereka tuliskan. Nah, sudah itu menyemangati apa konsekuensinya jika mereka melanggar, jika guru melanggar, ada konsekuensi di dalamnya. Boleh. Jadi tahu nanti kalau melanggar ini seperti ini. Dalam pelaksanaan penyelesaian masalahnya kita bisa menggunakan restitusi. Bisa Pak Sidik paham? Konsekuensinya seperti apa? Misalnya
Kalau Baik, mungkin saya tambahkan Bapak Sidik ya sebagai audiens. Jadi kalau bagaimana konsekuensinya tentu tidak dalam kategori menghukum ya, tidak masuk dalam hukuman. Jadi misalnya cukup dalam kesepakatan mungkin ya Bu ini, besok kalau terlambat lagi gimana? Tapi kan biasanya siswa pasti akan menyampaikan, saya akan usahakan Bu tidak terlambat lagi. Oke, besok Ibu lihat ya. Mungkin kita tidak usah kalau konsekuensi mungkin Bu ini nanti takutnya kawan-kawan menanggapinya dengan hukuman. Jadi cukup sepakati saja dia maunya apa. Besok berarti Bu saya nyiram bunga aja. Itu kan dia yang membuat sendiri ya. Saya nyiram bunga. Yang penting konsekuensi ini tidak merugikan peserta didik menurut saya Bu Eni. Jadi tidak merugikan diri mereka karena kita kan mengacu juga ke yang sudah Bu Eni dan Bu Nora sampaikan kemarin ke kami tentang pembelajaran berpihak pada murid ya. Jadi itu kita tidak boleh merugikan mereka. Jadi bolehlah konsekuensi ini kesepakatan, tapi kalau mereka tidak memberi sanksi untuk diri mereka kita ikuti ya. Dia sekali terlambat, 2 kali terlambat, 3 kali, nah gitu ya Pak Sidik. Yang jelas tidak ada sanksi kalau menurut saya. Bagaimana itu Bu Eni? betul sekali Bu Kepsek, konsekuensi yang saya bilang itu bukan berarti bentuk hukuman atau hukuman ketika mereka melanggar, bukan. Konsekuensinya itu sama dengan restitusi tadi. Kita mengupayakan apa solusinya yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan, yang berhubungan begitu. Masa seperti yang saya bilang tadi, kalau terlambat itu tidak mungkin dengan hubungannya dengan menyiram bunga, mungkin seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan dengan restitusi tadi? Mungkin dalam kesepakatan itu mungkin lebih baik kesepakatan ya, bukan konsekuensi namanya gitu ya. Kita sepakat, kalau kita terlambat kita ngapain, seperti itu di awal itu buat kesepakatan. Ya, bahasanya bukan. Ya, Bapak, anak-anak Ibu kita sepakat kalau kita melanggar, kalau kita terlambat, ngapain kita? Solusinya itu solusi yang terbaik menurut Pak Sidik. Pak Sidik akan lebih paham itu nanti ya. Mungkin sesi tanya jawabnya kita cukupkan ya Bu Nora. Dan untuk refleksi kegiatan kita siang hari ini, kita mintakan kepada Ibu Lendra ini untuk memberikan umpan balik dari kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu Len, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini dari pemaparan dari Ibu Eni dan Ibu Nora tadi itu sangat luar biasa ya. Saya dari tidak mengetahui ya, jadi mengetahui apa itu, bagaimana keyakinan kelas dan bagaimana restitusi itu ya. Jadi yang restitusi itu berarti mencari solusi terbaik dari masalah anak kita ya. Itu tidak dengan hukuman lagi ya Ibu, jadi restitusi ya. Mungkin itu sedikit umpan balik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Lendrani sudah merefleksikan ya dari kegiatan kita ini. Yang mudah-mudahan ini akan menjadi tempat bagi kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Mungkin ini masalah waktu saja. Kami mungkin lebih dulu sedikit saja, baru kemarin gitu. Nah, sekarang buat data ini dan mari bersama-sama ini yang sudah kita ketahui kita laksanakan bersama-sama. Tentu muaranya itu adalah demi peserta didik kita, anak-anak kita. Kita memberikan yang terbaik buat mereka. Kita hadir sebagai orang yang betul-betul mengerti dengan mereka, memberikan hal yang mereka butuhkan gitu. Itu sebetulnya tujuan kita datang ke sekolah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita dengan cara-cara terbaik yang sudah kita pahami bersama. Ya, cara-cara yang tentunya lebih berkenan di hati mereka dan lebih membuat mereka belajar menghargai diri mereka sendiri dan menjadikan diri mereka menjadi lebih bermakna. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi guru yang betul-betul menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya ini kepada kami. Tanpa dukungan dari Ibu Kepala, entah apa jadinya kami, Ibu Kepala. Luar biasa sekali, kami merasakan sekali Bapak Ibu, kalau tidak ada dukungan seperti ini dari Ibu Kepala, entah bagaimana kami bisa bergerak gitu. Jadi beliau sangat mendukung, apapun yang kami sampaikan, tidak ada beliau yang menolak gitu. Pasti beliau berikan, gimana cara bagusnya gitu. Jadi cara-cara terbaik kalau tidak terpikirkan oleh kami, beliau yang mencarikan solusinya kepada kami. Jadi luar biasa sekali kita, kepala sekolah kita yang hari ini bersama-sama kita. Apapun itu, asalkan kebaikan, beliau pasti akan mendukungnya. Jadi bersyukur kita dihadirkan sosok kepala sekolah seperti beliau. Jadi kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala. Dukung kami terus Bu Kepala dan bimbing. Enggak 50 kilo cuma. Iya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Kita tutup kegiatan kita ini Bapak Ibu dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lebih berkahnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih banyak juga kami aturkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bertahan sampai sore hari ini mendampingi kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga juga menjadi pahala buat Bapak Ibu dan dibalasi Allah dengan banyak kebaikan. karakter positif di lingkungan sekolah.